Ranah Minang. Selamat datang di episode ke-6 Jalan Pulang ke Ranah Minang bersama masih saya Dan Ridwan saya Haji Pitoko dan supir lintas Sumatera yang hendak Uncle Wawan. Kita udah di mana nih, Uncle? mana ya? Palembang. Kita sudah kembali ke Palembang. Iya, Nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta, Jakarta. melewati Bakauheni dan menuju Merak. Tapi sebelum kita ke balik ke Jakarta, Jakarta. kita mau sedikit review nih perjalanan kita dari Jakarta ke Ranah Minang kemarin. Kita sudah menempuh sekitar 2.900-an kilometer bersama si tangguh ini nih, Tangguh. Mazda CX-60 yang kemarin sudah di-review ya. Sudah di-review sedikit demi sedikit. Ya. Eksteriornya, interiornya, dan sekarang kita mau coba ngebahas teknologi yang ada dalam di CX-60. Kita akan memanggil siapa lagi kalau bukan Mas Dwi Agustiar Dwi. untuk menjelaskan tentang teknologi di Mazda CX-60. Mas Dwi, come on. Nah, silakan ke tengah dong. Nah. Gimana Mas Dwi? Siap? Kita akan membongkar soal teknologi Mazda CX-60. Insya Siap Allah ya? kita bongkar tipis-tipis. Ada banyak ya teknologinya ya? Ada banyak, cuman yang relate sama perjalanan kita akan lebih fokus ke situ. Oke. Gitu. Kita akan bahas soal teknologi Mazda CX-60 langsung dari dalam mobil ketika kita sambil melakukan perjalanan. Check it out. Yuk. Let's go. Ya, kami bertiga sekarang sudah ada di dalam mobil Mazda CX-60. Tapi sebelumnya gue pengen pakai kacamata dulu guys, karena panas banget. Nah, Mas Dwi, yang pertama apa teknologi di mobil keren ini? Kalau di Mazda CX-60 yang pertama dan kayaknya nggak ada di mobil lain ya, itu ada namanya Driver Personalization System. Apa tuh? Jadi fitur ini canggih banget. Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali masuk ke sini sebagai driver, kita bisa ngatur semua pengaturan jok, setir, dan bahkan spion. Itu cuma dengan memasukkan tinggi badan. Keren. Tinggi badannya masukin ada di head unit. Nanti dia akan secara otomatis setir, jok akan maju atau mundur menyesuaikan dari tinggi badan itu. Hasilnya adalah posisi nyetir yang Nyaman. sangat ergonomis dan pastinya nyaman. Dan Gitu. juga ada face recognition-nya ya Mas? Jadi Ada. Jadi misalnya selain starting tinggi badan, kita nanti sistem akan sensornya itu mengenali merekam dari face-nya itu. Jadi misalnya udah di save nanti settingannya, ditinggal nanti begitu masuk lagi Udah itu langsung mengenali ya? Dan ini bisa ada beberapa tambahan driver ya. Jadi misalnya Aji di input juga datanya, terus Mas Wawan nanti begitu Aji sama-sama di save, begitu switch ganti otomatis akan mengubah secara otomatis. mengikuti gitu ya. Jadi nggak usah ngatur lagi. Oke. Canggih banget kan? Oke, langsung dipilih aja Mas Wawan. Kita sambil jalan ya. Siap, Iya. siap dan Shall we go? Kuy, kita sambil jalan. siapa sesuai aplikasi? Udah nyaman nggak? Nah, kita sekarang sudah ada dalam perjalanan menuju Lampung. Kita lagi di tol Palembang nih, menuju Bakauheni, dan Mas Dwi bakal kembali melanjutkan teknologi apa yang ada di Mazda CX-60 ini. Setelah tadi ada driver personalization system, yang kedua apa Mas? Yang kedua ada Mazda Intelligent Drive. Mazda Intelligent Drive. Oke. Jadi ini dikonsep dari Mazda untuk pilihan mode berkendara. Ada apa aja tuh Mas? Ada 3. Oke. Pertama mode normal, kedua mode sport, dan ketiga ini yang paling asik nih, mode off-road. Mode off-road. Nah, kalau mode normal itu untuk kendaraan normal sih, harian gitu, kayak Stop and Go gitu. Kalau sport itu buat kalau kita butuh akselerasi yang lebih cepat, ya. atau butuh nyalip-nyalip, itu pakai mode sport. Wah, Kalau yang off-road ya sesuai namanya, buat medan off-road. yang berat, Berat, yang iya. banyak lubang Tanah segala gitu. macam ya. Oke. Nah, kalau Mas Wawan
selama mengendarai ini paling sering pakai mode mid drive yang mana, Mas? Gua biasanya normal. Yang normal. Karena gua nggak terlalu banyak akselerasi. Asik. Yang penting Santai ya? mengemudi santai ya. Santai, yang penting selamat. Sampai. Cuman kemarin pas kita ada banjir tuh di mana gitu kan, kita belah hutan tuh. Iya. Nah, itu kan jalannya Agak rusak gitu ya. Jalan tanah kebanyakan malah. Itu kita pakai mode Mode off-road off-road. jadi nyaman. Oh, Gitu. Tapi mode normal pun sebenarnya udah Nyaman banget. juga. Karena Cuma maksudnya gede banget kan. tapi karena lo pakai mode off-road jadi disesuaikan dengan medannya. Jadi lebih berasa nyaman. Gitu. Kalau teknologi yang ketiga ada apa aja lagi tuh, Mas? Yang ketiga ada namanya mesin hybrid. Mild Hybrid. hybrid. Oke. Nah, jadi fungsi hybridnya ini dia kayak ada motor elektrik yang ngebantu mesin di putaran bawah. Jadi hybrid ini bekerja ketika RPM masih rendah. Jadi bisa cepat, akselerasinya cepat dapat tanpa harus mengorbankan bensin yang terlalu banyak. Oh. Gitu. Jadi bisa cepet gitu, stop and go. Tapi bensinnya tuh tetap dikit gitu konsumsinya. Oke. Gitu. Berarti Mazda CX-60 ini lebih bertenaga dengan bensin yang lebih sedikit ya? Ya. Oh, Dan oke. ngisi terus dari bawah, putaran bawah sampai putaran atas gitu. Nah, Mas Wan mungkin yang udah nyoba Iya, gimana? langsung. Tenaganya Ajib ya? oh anjib. Berapa Apalagi gue pas lagi kalau truk depan tuh terus tanjakan biasanya kan suka apa ya, pas di bejeknya itu nggak terlalu dalam, Mas. nggak responsif. Ini enak gitu, lo nggak usah terlalu dalam, udah langsung Set. gitu. Jadi Oke. wah, gue berasa aman aja jadinya karena Cukup. adanya fitur itu. Jadi cukup dikit, diinjak dikit udah. Iya, iya, tarik. iya. Iya sih, itu salah satu fungsi dari mild hybridnya si Oh, itu dari Mazda. itu ya? Yang Oh. hybrid ya. Oke. Yang ngebantu di putaran bawah. Jadi memang di medan-medan yang curam aja tuh Enak. Mazda CX-60 bisa melibasnya Iya. dengan mudah ya? Masih tanjakan tadi itu. Parah. Iya. Makanya Kita waktu juga lewat kelok 44 kan. ya, kita Iya, banyak itu lewat juga. kelok 44 yang ada 44 belokan. Waktu itu Mas Dwi kalau nggak salah yang bawa mobil ini tuh kayak saksetnya keren. Nah, Mas Dwi, teknologi keempat nih apa nih? Katanya berkaitan dengan sistem keamanan ya, bener nggak? Ya, ada banyak banget sih sebenarnya fitur keamanan di Mazda ini. Jadi kayaknya kita bahas yang krusial aja ya. Nah, itu pertama ada itu Nah, salah itu satu ini. Itu salah jadi, satunya tuh. ada fitur yang namanya lane keep assist system dan lane departure warning system. Itu tadi ya. Betul, betul. Jadi itu mestinya dua fitur itu. Jadi memastikan Mazda CX-60 ini tetap di jalur ya. Oh, Nah, ini kan kalau di tol ini kan jelas tuh jalurnya tuh. Nah, kalau misalnya ban Keluar jalur. dia akan otomatis ngasih tahu warning kayak tadi tuh. Iya. Kalau misalnya drivernya nggak koreksi, dia otomatis akan mengoreksi gitu. Oh, oke. Dan ini smooth banget sih ngoreksinya. Waktu itu gue nyoba juga driving itu smooth banget ya untuk koreksi arah setirnya. Jadi nggak kaget gitu. Iya. Nggak yang kasar ya. Nggak kasar, dia smooth banget. Jadi nggak bikin driver kaget. Apalagi tuh Mas Dwi? Ada namanya Mazda Radar Cruise Control. Apa tuh? Nah, biasanya kalau di mobil-mobil yang SUV memang yang kelas atas memang ada fitur cruise control. Jadi kalau fitur itu diaktifkan, kita nggak perlu nginjak pedal gas, mobil akan melaju sendiri dengan kecepatan yang bisa dipilih. Gitu. Jadi misalnya bisa di-set di setir itu ada tombolnya, diaktifin cruise controlnya, nanti akan jalan sendiri tanpa nginjak pedal gas. Itu sama kayak autopilot atau bukan? Beda ya? Tapi ini cuma ngegasnya aja. Oh, gasnya aja. Jadi tapi asiknya di Mazda ini dia udah adaptif. Artinya ketika itu diaktifkan, dia akan menyelesaikan dengan kendaraan di depan. Jadi walaupun udah diaktifin, nggak perlu nginjak pedal gas, tapi kalau di depan ada mobil dekat, dia akan otomatis ngerem. Tetap dia maintain kecepatannya ya? Jadi sangat aman gitu. Jadi walaupun agak ngantuk dikit, tapi dengan fitur ini lebih aman lah karena dia adaptif dengan kendaraan di depan. Gitu. Oke. Sama ada lagi ini sih blind monitoring system. Jadi kalau misalnya Mas Wawan mau sen ke kiri mau pindah jalur, dia akan kalau ada kendaraan di sampingnya dia akan ngasih tahu tanda itu, dan ada tandanya di spion itu yang Oh, yang bunyi bunyi kan iya, dia. kleng Ya. gitu. Hafal ya? Apal dong saya. 11 hari saya ada dalam sini nih. Gitu kan. jadi itu mencegah
benturan samping dengan kendaraan lain. Oh, gitu. Jadi Nah, itu apalagi Mas Wawan? itu pernah sangat membantu pas kemarin gua mau ambil kanan tuh, depan gua truk. Nah, Jadi apa namanya? Gua mau salip, tiba-tiba dari Lewat. belakang ada tuh yang mau nyalip gua lebih ke kanan lagi. Itu langsung bunyi gitu. Kasih tahu pengemudi. Waktu gua jadi aware banget. Jadi gua sangat-sangat jadi terhindar dari Iya. hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Ya, Jadi ini betul ya. sangat-sangat membantu kalau bisa. Oh ya Ji, Ah, ada apa lagi Mas? fitur canggihnya di Mazda CX-60. Wah, apa tuh? Ini namanya Rear Cross Traffic Alert. Nah, fungsi fitur canggih ini mencegah benturan ketika si Mazda CX-60 mundur. Ah, oke. Jadi biasanya kan kalau di mobil-mobil kekinian Ya. ada kamera mundur. Betul. Di Mazda CX-60 ini juga ada, Heeh. tapi ada tambahan sensor atau radarnya. Oke. Nah, jadi fungsi radarnya itu untuk mendeteksi objek bergerak. Hmm. Jadi ketika objek itu bergerak, ketika Mazda CX-60 mundur, ketika di jarak udah dekat, Mazda ini akan otomatis berhenti. Ngerem ya. Jadi nggak akan terjadi benturan Oh, ketika oke. mundur. Iya, iya, iya. Itu salah satu fitur canggihnya yang sangat fungsional banget. Oh, oke. Dan kemarin waktu gua di Danau Manjau, itu kepake banget. Ah, Fiturnya. Jadi waktu gua lagi mundur parkir, terus tiba-tiba aktif, videographer kita melintas, tiba-tiba melintas gitu. Mobil, zet, berhenti. Gua kaget. jadi- Apa nih? Ternyata Mas Aktif lagi ngambil gambar di belakang Belakang Mazda. mobil. Tapi dengan fitur ini akhirnya nggak ada insiden apa-apa. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nggak bisa ngedetect mah atau bisa ketabrak atau kelempar kemana ninja kan, aktif kan, segitu hilang urusan kan. Apa lagi Mas? Itu aja. Oh, itu aja ya. Fitur-fitur yang sangat fungsional sama perjalanan kita dan canggih banget. Hujan rintik-rintik menyambut kedatangan kami berdua di Lampung menuju Bakauheni di episode ke-6 Jalan Pulang ke Ranah Minang. Betul, Uncle Wawan? Jadi inilah akhir perjalanan Jalan Pulang ke Ranah Minang tahun 2024 dan 11 hari ya? 11 hari kita berada dari Jakarta menuju Padang, Padang kembali ke Jakarta. 3.000-an kilometer, Menempuh rute 3.000-an kilometer. berjam-jam, berapa jam tuh Ji? Perjalanan berjam-jam, berpuluh-puluh jam, pengalaman tidur di SPBU, mendatangi banyak tempat wisata, Nearly tempat that makan. experience. Ya, pengalaman yang cukup menyeramkan di jalan, tapi itu semua menyenangkan. Dan Yes. terima kasih telah menemani perjalanan kami berdua di Jalan Pulang ke Ranah Minang. Ada ingin disampaikan, Saya Wawan? lelah, saya pengen pijit. Berubah. Saya pun juga pengen pijet ya, sobat milenial dan Gen Z. Terima kasih sekali lagi telah menemani perjalanan kami berdua. Sampai dijumpa di jalan pulang tahun depan. berikutnya ya. Yes. Kita nggak tahu kita akan kemana lagi, tapi insya Allah masih ada jalan pulang. Dan kami ingin mengenalkan behind tim kita. Tim. Iya, jadi ada tim jalan pulang. ada banyak orang di belakang nih. Sini dong, masuk layar dong, semuanya dong. Nggak mau pegang aja lampunya, pegang aja pakai lampunya. lampu. Ini dia tim jalan dia, pulang. tim jalan pulang ke Ranah Ada Minang. Mang Aldi, Ada Aldi dari Muharta. video, Mang Derry dari tim editorial, Mas Dwi Dwi tim juga, editorial, dan ini juga yang ada paling gede, Mang ada Atif Atif Aiman. dari tim video. Oke. Mewakili mereka semua, kami pamit. Sampai jumpa di jalan pulang tahun berikutnya. Jalan pulang Ke Ranah Minang.